Bismillahirrahmanirrahim, sahabat sekalian. Contoh perhitungan waris yang ke-42 dengan cara yang pertama begini. Ada ahli waris, 2 orang anak perempuan kandung, kemudian ibu almarhum. Perlu saya jelaskan bahwa 2 orang anak perempuan kandung itu atau anak perempuan kandung itu mempunyai furudul muqaddarah 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bisa mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan almarhum ketika anak perempuan kandung tersebut berjumlah 1 orang. Kemudian kemungkinan yang kedua, anak perempuan kandung itu bisa mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan almarhum ketika anak perempuan kandung tersebut lebih dari 1 orang. Misalkan 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Kemudian kemungkinan yang ketiga, anak perempuan kandung itu bisa menjadi asobah bil ghair ketika bersama-sama dengan anak laki-laki kandung, yaitu dengan ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan bagian untuk 2 orang anak perempuan, sesuai dengan ayat kitab suci Al-Quran yang potongan ayatnya lil dzakari mislu hadil unsayain. Nah, karena di sini anak perempuan kandung tersebut berjumlah 2 orang, sehingga furudul muqaddarah untuk 2 orang anak perempuan gantung tersebut adalah 2/3 ya. Jadi di sini ketentuannya itu berarti 2/3 untuk 2 orang anak perempuan kandung. Di sini 2/3 ya. 2/3. Kemudian selanjutnya untuk ahli waris seorang ibu almarhum itu juga mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama, ibu itu bisa mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan almarhum ketika almarhum tidak mempunyai para waris, artinya tidak mempunyai keturunan atau tidak dibarengi oleh jumlah saudara lebih dari 1 orang, yaitu saudara kandung, saudara seayah, ataupun saudara seibu. Kemudian kemungkinan yang kedua, ibu itu bisa mendapatkan furudul muqaddarah 1/6 ketika almarhum mempunyai keturunan, artinya mempunyai anak atau cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau bersama-sama dengan lebih dari 1 orang, yaitu saudara kandung almarhum atau saudara yang seayah atau saudara yang seibu. Kemudian kemungkinan yang ketiga, ibu itu bisa mendapatkan 1/3 sisa dari harta yang ditinggalkan almarhum ketika ibu ini bersama-sama dengan suami atau istri dan ayah. Nah, dalam kasus ini dalam ilmu faraid disebut dengan gurwayin ya. Sehingga nanti kita jelaskan posisi ibu mendapatkan furudul muqaddarah 1/3 sisa. Karena di sini ibu itu bersama-sama dengan para waris, artinya bersama-sama dengan keturunan almarhum, sehingga ibu mendapatkan 1/6 ya. Jadi ibu mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan almarhum. Kemudian sahabat sekalian, kita hitung berapa saham ahli waris ini. Kita harus mencari dulu KPK ya, atau asal masalah. Asal masalah dari 2/3 dan 1/6, kita harus mencari suatu bilangan yang bisa dibagi oleh penyebut-penyebut itu, yaitu 2/3 dan 6. Sepertinya yang paling sederhana itu berarti 6 ya. 6.
2/3 kali 6 itu sama dengan 4 ya. 4. Kemudian 1/6 kali 6 sama dengan 1. Nah, sekarang sudah diketahui bahwa dua orang anak perempuan mempunyai 4 siham, istilah dalam waris itu, kemudian ibu mendapatkan 1 siham. Seandainya almarhum itu meninggalkan harta itu misalkan 48 juta ya. Kita contohnya itu yang sederhana saja, tirkahnya itu yaitu 48 juta. Nah, sehingga untuk bagian 2 orang anak perempuan itu berarti siham ahli waris per asal masalah gitu ya. Jadi 4/6 dikali 48 juta. Nah, sehingga 4/6 kali 48 juta itu berarti 48 bagi 6, 8 kali 4, 32 juta ya. Ini adalah untuk siapa? Untuk 2 orang anak perempuan kandung. Kemudian untuk ibu berarti siham per asal masalah berarti 1/6 ya. 1/6 kali 48 juta berarti 48 bagi 6 itu sama dengan 8 ya, berarti 8 juta ya. Jadi kesimpulannya bahwa 2 orang anak perempuan kandung itu 32 juta, kemudian ibu itu 8 juta. Kalau kita jumlahkan ya, harta yang telah didistribusikan kepada para ahli waris ini berarti berapa? 40 juta ya? 40 juta. Jumlahnya itu untuk 2 orang anak perempuan kandung 32 juta, kemudian untuk ibu 8 juta. Sehingga kalau kita jumlahkan menjadi 40 juta. Tetapi ada permasalahan ya, permasalahan. Harta yang telah didistribusikan kepada para ahli waris itu kan 40 juta jumlahnya itu. Sementara harta yang ditinggalkan oleh almarhum itu 48 juta. Nah, sehingga ada sisa. Sisanya itu berapa? 8 juta. Jadi ada sisa harta, ada sisa ya. Berapa? Sisanya itu adalah 8 juta ya, yang belum terdistribusikan. Nah, oleh karena itu dalam kasus perhitungan ini dalam ilmu waris disebut dengan rod. Artinya jumlah siham lebih kecil daripada asal masalah, atau asal masalah lebih besar daripada jumlah siham. Nah, dikemanakan sisa yang 8 juta tersebut? Kita kembalikan lagi kepada para ahli waris, tetapi harus sesuai dengan perbandingan purudul muqaddarah yang telah ditentukan ya. Jadi begini, 2 orang anak perempuan kandung berbanding ibu ya. Jadi 2/3 ya, 2/3 berbanding 1/6 ya. 2/3 berbanding 1/6. Dalam matematik ya, tidak boleh perbandingan itu berbentuk pecahan, tetapi harus berbentuk bilangan asli atau bilangan bulat ya. Nah, sehingga kalau dibulatkan itu kita kalikan dengan 6 ya. Dengan 6. Kenapa dengan 6? Ya, untuk menghasilkan suatu perbandingan yang bulat gitu kan, yaitu cari suatu bilangan yang bisa dibagi oleh 3 dan 6. Tentunya kan lebih sederhana, yaitu 6. Berarti 2/3 kali 6 itu sama dengan 4 ya. 4 berbanding 1/6 kali 6 itu sama dengan 1 ya. Jadi perbandingan antara 2 orang anak perempuan kandung dan ibu itu adalah 4/1. Sehingga kalau kita jumlahkan perbandingan tersebut adalah 5. Nah, untuk mengembalikan uang sisa kepada ahli waris tersebut berarti untuk 2 orang anak perempuan kandung ya, untuk 2 orang ya, 2 orang anak perempuan kandung ya, itu sama dengan 4/5 dikali 8 juta ya. 4/5 kali 8 juta. Kemudian untuk
Untuk ibu ya, untuk ibu itu sama dengan, untuk ibu itu adalah 1/5 kali 8 juta ya masing-masing. Jadi nanti setelah dihitung dikembalikan lagi atau ditambahkan lagi kepada para ahli waris. Nah, sehingga kalau 8 juta ya. Nah, sehingga kalau kita hitung ya, berarti 8 juta ya, 8 juta dibagi 5 itu kan 1.600.000. Kemudian dikali 4 ya, dikali 4 sama dengan 6.400.000. 6.400.000 ya. Ini adalah 6.400.000 ya. Ini tambahan untuk siapa? Untuk 2 orang anak perempuan kandung. Berarti kita tambah ya. Kita tambah 6.400.000 ya. Nah, sehingga totalnya itu berarti berapa? 38.400.000 untuk 2 orang anak perempuan kandung. Kemudian untuk seorang ibu ya, untuk seorang ibu berarti ada tambahan ya. Ada tambahan 8 juta kan? 8 juta dibagi berapa? Dibagi 5 ya, dibagi 5. Berapa? 1.600.000 ya. 1.600.000. 1.600.000. Ini adalah tambahan untuk siapa? Untuk seorang ibu almarhum. 1.600.000 ya. Nah, berarti totalnya itu berarti berapa? 9 juta. 9.600.000 ya. Nah, kalau kita jumlahkan ya. Kalau kita jumlahkan berarti kalau kita jumlahkan berarti totalnya itu pas, yaitu 48 juta ya. Itulah sahabat sekalian perhitungan waris atau faraid ketika kita dihadapkan oleh kasus di mana ahli warisnya itu adalah 2 orang anak perempuan kandung dan seorang ibu. Harap diingat sahabat sekalian bahwa pengerjaan seperti ini itu adalah cara yang pertama. Nanti pada episode berikutnya kita dikerjakan dengan cara yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waris.